Halo semuanya, aku Ryan Triastomi dengan NIM 250 10 22 669. Aku dari Prodi Teknologi Pendidikan. Di sini aku mau ngejelasin tentang kurikulum spiral yang dikemukakan oleh Jerome Bruner. Oke, langsung aja ke penjelasannya. Nah, model kurikulum spiral ini diusulkan oleh Jerome Bruner. Model ini bersifat konstruktivis, namun dikategorikan sebagai teori siklus pembelajaran karena penekanan yang kuat pada siklus pembelajaran. Teori siklus pembelajaran itu sendiri menekankan bahwa pembelajaran terjadi secara siklis. Selama setiap siklus, pembelajaran memiliki pengalaman aktif dan merefleksikannya untuk menyempurnakan siklus berikutnya. Selanjutnya, kurikulum spiral Brunner merupakan model pembelajaran yang mengusulkan agar topik-topik dipelajari ulang beberapa kali dalam satu unit kerja, tahun ajaran, atau selama situasi pembelajaran berlangsung. Nah, jadi menurut Jerome Brunner, kurikulum spiral ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pengulangan konsep-konsep dasar secara terus-menerus, di mana pada setiap pengulangan, tingkat kompleksitas dan kedalaman materinya semakin meningkat. Jadi, dengan kata lain, siswa belajar suatu konsep secara bertahap dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks seiring dengan perkembangan pemahaman mereka. Selanjutnya itu ada konsep inti dari kurikulum spiral ini sendiri. Nah, yang pertama ada revisiting atau pengulangan, di mana materi pelajaran tidak cukup dipelajari sekali saja, tapi perlu dipelajari ulang berkali-kali. Setiap belajar ulang ini, pengetahuan dan pemahaman siswa akan bertambah sedikit demi sedikit. Yang kedua ada complexity atau peningkatan kompleksitas. Siswa tidak harus langsung menguasai semua secara detail, karena topik-topik pelajaran itu kebanyakan rumit, siswa tidak harus langsung menguasai semuanya. Setiap kali materi diulang, tingkat kesulitannya akan ditambah secara bertahap supaya pemahaman mereka tumbuh pelan-pelan. Yang selanjutnya ada prior knowledge atau pengetahuan sebelumnya. Siswa mulai dengan mengingat apa yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Jadi, setiap siklus belajar, siswa mulai dengan mengingat apa yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Hal ini membuat mereka belajar tuh makin mudah karena mereka tidak harus mulai dari awal terus-menerus. Begitu. Jadi, tiga inti dari kurikulum spiral ini adalah sering mengulang materi, meningkatkan kedalaman belajar secara bertahap, dan membangun pengetahuan baru dari pengetahuan yang lama. Oke, selanjutnya ada contoh penerapan dari praktik kurikulum spiral ini sendiri. Yang di sini saya ambil contoh dari pengalaman saya sendiri, yaitu dengan materi rangkaian listrik seri dan paralel. Awal yaitu pada pelajaran IPA tingkat SD kelas 6, siswa mulai belajar membuat rangkaian listrik seri dan paralel namun masih dalam tahap yang sederhana. Jadi hanya mengetahui dan paham bagaimana cara kerjanya saja. Yang kedua, kemudian pada tingkat SMP, yaitu pada kelas 9 SMP, mereka kembali ke konsep yang sama dengan penambahan perhitungan arus listrik. Jadi sama membahas rangkaian listrik seri dan paralel, cuman ditambah dengan perhitungan arus listriknya. Lalu pada pelajaran fisika tingkat SMA, kembali lagi dipelajari namun dengan bentuk dan perhitungan arus yang lebih kompleks. Jadi udah dibahas arus listriknya, kuat arus listriknya, tegangannya, begitu. Jadi lebih kompleks yang dipelajari. Bertahap. Oke, selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama ada memperkuat ingatan dan pemahaman jangka panjang. Nah, materi yang dipelajari secara berulang ini membuat siswa lebih mengingat dan memahami konsep secara mendalam. Yang kedua, ada sesuai dengan perkembangan kognitif siswa. Jadi, konsep yang sama dapat diajarkan dari sederhana hingga kompleks. Ini memungkinkan anak belajar sesuai dengan tahap perkembangannya mereka. Nah, selanjutnya ada memfasilitasi pembelajaran bermakna. Jadi, dengan mengkaitkan pengetahuan lama dengan yang baru, siswa membangun pemahaman secara konstruktif, bukan hanya sekedar memahami. Yang ketiga, ada memfasilitasi pembelajaran bermakna. Jadi, di sini dengan mengkaitkan pengetahuan lama dengan yang baru, siswa membangun pemahaman secara konstruktif,
Jadi bukan hanya sekedar menghafal tapi juga memahami. Yang keempat ada mendorong keterpaduan antar jenjang atau continuity. Jadi kurikulum di SD, SMP, dan SMA akan menjadi selaras, topik yang sama dipelajari secara berkelanjutan dan tidak terputus. Dari kekurangannya sendiri, yaitu yang pertama adalah membutuhkan perencanaan kurikulum yang sangat matang. Karena tanpa perencanaan yang terstruktur, revisiting atau pengulangan ini bisa terasa seperti mengulang materi yang sama, tanpa mendalami materi atau bertambahnya kompleksitas. Yang kedua ada rentan menjadi redundasi atau pengulangan yang tidak produktif. Nah, jika guru tidak menaikkan level kompleksitas dengan tepat, siswa mungkin akan bosan atau menganggap materinya terlalu mudah untuk mereka. Yang ketiga ada membutuhkan konsistensi antar jenjang pendidikan. Nah, kurikulum spiral ini bakal gagal kalau misalkan guru di jenjang A mengajarkan dasarnya kurang, atau guru di jenjang B mengulang terlalu banyak, atau malah di jenjang-jenjang berikutnya tidak sinkron dengan jenjang-jenjang sebelumnya. Maka dari itu, ini menuntut koordinasi antar guru dan antar sekolah. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai teori siklus pembelajaran dan kurikulum spiral dari Jerome Bruner yang menekankan pentingnya pengulangan dan peningkatan kedalaman dalam proses belajar. Terima kasih. Dadah.